Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, jodoh tidak akan tertukar. Berikut adalah sebuah kisah motivasi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Sebelum kita mendengarkan kisahnya, alangkah baiknya untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share kepada teman-teman jika sahabat berkenan. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang belum mempunyai pasangan, dan penasaran dengan jodohnya seperti apa. Maka pemuda tersebut pergi kepada seorang wanita peramal, untuk meramalkan jodohnya. Lalu pemuda tersebut bertanya kepada si peramal, "Wahai peramal, bagaimanakah ciri-ciri jodohku?" Peramal tersebut menjawab, "Jodohmu ciri-cirinya kurus dan warna kulitnya hitam dan rambutnya keriting. Dia tinggal di pinggir pantai dekat dengan laut." Maka pemuda tersebut tidak sudi berjodoh dengan wanita yang ciri-cirinya disebutkan oleh wanita peramal tadi, dan kemudian pergi meninggalkan si peramal lalu mencari wanita yang telah disebutkan ciri-cirinya tersebut. Dengan tujuan untuk membunuhnya, supaya dia tidak berjodoh dengan wanita jelek yang telah disebutkan ciri-cirinya oleh si peramal. Maka pergilah si pemuda ke tempat yang telah diramalkan, yaitu di pinggir pantai dekat dengan laut. Ia melihat ada seorang wanita yang sedang menjemur ikan dan ciri-cirinya sama persis dengan yang disebutkan oleh si wanita peramal. Si pemuda berkata dalam hatinya, "Pasti dia wanita jelek yang menjadi jodohku. Jika aku bunuh dia, maka aku tidak lagi berjodoh dengannya." Kemudian si pemuda mengambil pisaunya, lalu datang dari belakang wanita itu dan menusukkan pisau ke perut si wanita. Seketika ibu si wanita melihat anaknya sedang ditusuk dengan pisau di perutnya, ibunya langsung berteriak dan meminta tolong, sedangkan di pinggir pantai tersebut tidak ada rumah orang lain selain rumah mereka saja. Lalu si pemuda itu kabur dengan perasaan yang sangat ketakutan dan dia menyangka bahwa si wanita itu akan mati, dan tidak akan berjodoh dengannya lagi. Melihat anaknya penuh dengan darah di perutnya, si ibu langsung menggendong anaknya ke dalam rumah dan mengobati lukanya. Ketika si wanita telah sembuh, ibunya berencana untuk berpindah ke kota saja dan meninggalkan desanya. Lalu si ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, alangkah baiknya jika kita tidak tinggal lagi di sini. Di sini tidak aman, sangat sepi, jauh dari masyarakat lainnya. Ibu takut jika kita terus tinggal di sini nanti orang itu akan datang lagi untuk mencoba membunuhmu." Lalu si anak menjawab, "Baiklah ibuku, aku juga takut hal itu akan terjadi lagi padaku. Sungguh aku sangat trauma dengan kejadian yang menimpaku itu." Lalu si ibu dan anak langsung meninggalkan desa di pinggir pantai itu, lalu berangkat menuju kota dan bertempat tinggal di kota. Setelah beberapa tahun mereka tinggal di kota, penampilan si wanita itu pastinya sudah berubah dikarenakan sudah lama tinggal di kota, dan tidak seperti saat ia tinggal di pinggir pantai. Ketika si wanita tinggal di pinggir pantai, penampilannya jelek, kulitnya hitam dikarenakan pekerjaan sehari-harinya adalah menjemur ikan, di mana dia selalu terkena terik matahari. Ketika ia sudah tinggal di kota, si wanita tidak lagi terkena terik matahari, dan kulitnya sudah menjadi putih. Awalnya si wanita jelek kini telah menjadi wanita cantik. Pada suatu hari, si pemuda pergi ke kota di mana kota itu tidak jauh dari tempat tinggalnya. Si pemuda melihat seorang wanita yang cantik, dan ia langsung jatuh cinta kepadanya, tanpa mengetahui bahwa itu adalah wanita yang hendak ia bunuh dulu. Si pemuda langsung mendekati si wanita itu, dan mengajaknya kenalan. Setelah sekian lama saling kenal, si pemuda dan si wanita itu memiliki perasaan yang sama, dan berencana untuk menjalin hubungan serius, yaitu menikah. Singkat ceritanya mereka resmi menikah, dan menjadi suami istri. Setelah menikah, ketika malam pertama, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ketika si suami membuka baju si istri, ia melihat ada bekas luka tusukan di perut istrinya. Lalu si suami bertanya, "Wahai istriku, apa yang terjadi padamu, sehingga ada bekas tusukan di perutmu?" Lalu si istri bercerita kepada suaminya, "Dahulu, ketika aku sedang menjemur ikan, ada seorang pemuda yang tidak aku kenal datang dari belakangku dan menusukku di perut dengan pisau. Lalu pemuda itu kabur karena teriakan ibuku. Kemudian ibu merawatku hingga sembuh. Ketika aku sembuh, ibu langsung mengajakku untuk meninggalkan desa dan pindah ke kota." Seketika suaminya langsung menangis, dan tidak dapat menahan air matanya. Melihat suaminya yang demikian, si istri pun penasaran dan menanyakan, "Wahai suamiku, mengapa engkau menangis?"
Dengan rasa malu dan menyesal, si suami pun bercerita kepada istrinya, "Wahai istriku, dahulu aku pergi kepada seorang wanita peramal untuk meramalkan jodohku. Lalu, si peramal menyebutkan ciri-cirinya dan aku langsung mencarinya, karena aku tidak sudi berjodoh dengannya. Aku ambil pisau dan aku tusukkan di perutnya agar dia mati dan tidak lagi berjodoh denganku. Dan ternyata, yang menjadi istriku saat ini adalah wanita yang dulu aku tusukkan pisau di perutnya. Akulah yang telah menusukmu dahulu." Mendengar cerita itu, si istri pun langsung menangis dan tidak terbendung air matanya. Mereka pun sama-sama menangis ketika malam pertama mereka. Si suami baru tahu bahwa istri yang ia cintai itu adalah wanita yang dahulunya sangat ia tidak suka dan mencoba membunuhnya. Si istri pun baru tahu bahwa yang hendak membunuhnya dahulu adalah suaminya yang berada di sampingnya saat ini. Jodoh tidak akan tertukar. Kesimpulan atau pelajaran dari kisah tersebut, jika seseorang telah ditakdirkan untuk kita, maka akan tetap menjadi milik kita walaupun kita berusaha untuk tidak menerimanya. Begitu juga, jika seseorang tidak ditakdirkan untuk kita, maka tidak akan menjadi milik kita, walaupun kita berusaha sekuat apapun untuk mendapatkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.